بصوتي ألو إلى محمد يا رسول الله يا محمد. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang masih ada di luar untuk segera memasuki halaman masjid karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi para jemaah yang masih ada di luar halaman masjid untuk segera memasuki halaman menempati tempat duduk yang telah kami sediakan karena acara sebentar lagi akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Ahmad Halimi SE MPDI yang insyaallah akan memberikan tausiah mau'idatul hasanah, hikmah maulid Nabi kepada kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Desa Pambian atau yang hadir mewakili pada saat sekarang ini. Yang saya hormati juga Kepala Dusun Satelit. Yang saya hormati juga Ketua RW 4 Perumahan Satelit. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Ikhlas Perumahan Satelit. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Al-Ikhlas atau yang lebih dikenal dengan Ketua Takmir di Masjid Al-Ikhlas. Yang saya hormati juga jajaran Dewan Pengawas Yayasan Al-Ikhlas, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta adik-adik yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir bersama-sama di dalam rangka pengajian umum memperingati kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita, niat kita dicatat sebagai amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah pula senantiasa kita lipat curahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Terlebih kita yang hadir pada saat sekarang ini mengikuti pengajian Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih-lebih mudah-mudahan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pengajian Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar seremonial seperti sekarang ini. Kita bisa bersilaturahim untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, untuk lebih mencintai Allah dan mencintai baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita ingat betul baginda Rasul diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku utus baginda Rasul kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Pada saat itu kita tahu pada zaman jahiliyah, zaman kebodohan, banyak melakukan dosa-dosa besar, kemusyrikan, syirik sudah ada pada saat itu zaman jahiliyah. Maka disitulah baginda Rasul dihadirkan, didatangkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak agar tidak ada lagi kemaksiatan, terlebih-lebih untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya sekarang kita rasakan, kita nikmati betapa kita ini penuh dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita cerah, insyaallah kita akan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pada saat sekarang ini melaksanakan pengajian umum, yaitu memperingati hari kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, untuk mengenang beliau, untuk menauladani sifat-sifat utama beliau, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Itu mudah-mudahan menjadi sifat-sifat yang melekat juga kepada kita, karena kita harus mentauladani baginda Rasul sang uswatun hasanah. Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam acara Maulidur Rasul ini susunan acaranya sangat singkat, padat, sederhana, insyaallah hikmat, insyaallah akan menjadi bekal kita semuanya ketika kita sedang meninggalkan halaman Masjid Al-Ikhlas ini. Yang pertama, acara ini nanti akan kita awali dengan pembukaan surat Al-Fatihah. Baru setelah itu nanti akan dilaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi, dan baru setelah itu nanti akan dibacakan sholawat Nabi Qiyam oleh perkumpulan hadrah Masjid Darul Latif dari Desa Kolor, pimpinan Ustadz Khotri. Baru setelah itu nanti kita akan memasuki sambutan tunggal yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia dalam rangka memperingati Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu Bapak Haji Ibnu Hajar SPD. Baru setelah itu kita akan memasuki acara inti, yaitu Maulidatul Hasanah, hikmah Maulid Nabi, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Halimi, SE MPDI. Dan akhirnya acara ini akan kita tutup dengan pembacaan doa yang nanti kami mohon juga dengan hormat kepada Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Halimi, SE MPDI, untuk memimpin doa. Baru setelah itu kita tutup dengan acara ramah tamah, atau kita bisa meninggalkan halaman masjid ini dengan doa kafaratul majelis. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara Maulidur Rasul ini dengan pembacaan basmalah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi
وأهل بيته الكرام أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Selanjutnya adalah merupakan pembacaan ayat suci kitab suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustadz Mulyadi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega Pak, kan coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله العظيم.
suci Al-Quran, menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah pembacaan sholawat Nabi Qiyam yang langsung pada acara ini akan dipandu langsung oleh perkumpulan hadrat dari Masjid Darul Latif pimpinan Ustadz Hadri. Pada perkumpulan hadrah Darul Latif disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu al-wasilah. Ya Rabbi khassahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍani sahabah. Ya Rabbi warḍani sunana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍani al-mashayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazura. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi tawshana binuri. Ya Rabbi hifdhanak wa amana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min adhabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna shahada. Ya Rabbi hiqna bisada. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله يا محمد فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي. فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام حرمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejuk hati kita, damai hati kita, tenang hati kita. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat tadi menambah mahabbah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan rahmat Allah, kasih sayang Allah selalu dilimpahkan kepada kita hambanya, dan juga kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, terlebih-lebih nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjutkan kepada acara sambutan, kami mohon barangkali masih ada di luar banyak dari jamaah yang duduk di luar halaman masjid. Kami mohon dengan hormat untuk bisa bergabung ke halaman karena di dalam masih ada tempat kosong, sehingga nanti kita bisa bersama-sama juga mengikuti sambutan dan acara inti yaitu Maidatul Hasanah. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah merupakan acara sambutan tunggal, yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia dalam rangka memperingati Maulidur Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu yang akan disampaikan oleh Haji Ibnu Hajar SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Halimi SE MPDI, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengurus dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Al-Ikhlas Perumahan Satelit, yang kami hormati Ketua dan pengurus takmir masjid sekitar Satelit yang terundang dan hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua RW 04, Ketua RT 1 sampai RT 7 di Perumahan Satelit, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam rangka pengajian umum yang menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Ikhlas Perumahan Satelit, yang malam hari ini kembali terlaksana dalam rangka untuk menjawab sabda Rasulullah, man nahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'in fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka ia akan bersamaku di surga. Oleh sebab itu maka kami mohon kepada yang terhormat Kiai Haji Ahmad Halimi SEMPDI untuk sudi memberikan wejangan, arahan dan pengarahan kepada kami seluruh masyarakat Perumahan Satelit dan sekitarnya, bagaimana kita hidup dan menjalani kehidupan ini sebagaimana dicontohkan dan dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, atas kehadiran bapak dan sekalian, kami menyampaikan banyak terima kasih
terlebih kepada Ketua RT dan atau PKK RT 1 sampai RT 7 yang telah begitu banyak memberikan sumbangsih. Berikut juga kepada seluruh jamaah dan warga satelit yang juga memberikan banyak sumbangan pemikiran dan materi, sehingga kegiatan acara pada malam hari ini yang bertajuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa terlaksana dengan sukses. Untuk itu semua kami menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga. Terakhir, atas segala kekurangan, kealfaan dan ketidaksempurnaan yang barangkali Bapak dan Ibu temui dalam acara pada malam hari ini, kami atas nama pengurus Yayasan Al-Ikhlas sekaligus panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menyampaikan permohonan maaf yang tak terhingga. Demikian prakata yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ibnu Hajar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah sampai kepada acara inti, yaitu Maulidatul Hasanah, pengajian Maulid Nabi Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Halimi SE MPDI. Perlu disampaikan sejenak bahwasannya Kiai Haji Ahmad Halimi ini adalah merupakan cucu dari Kiai Haji Raden ABD Mukmin Hanafi, ya, merupakan pendiri pondok pesantren Rodotul Talibin di Kolor. Beliau ini adalah merupakan putra dari Kiai Haji Matin Hanafi. Beliau adalah sebagai ketua yayasan di Rodotul Talibin dan juga beliau sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Beliau adalah sebagai kasih penyelenggara haji dan umroh. Oleh karenanya kalau urusan haji dan umroh silahkan nanti bisa berkomunikasi dengan Kiai Haji Ahmad Halimi. Oleh karenanya ayo Bapak Ibu hadirin jemaah semuanya, kita nikmati sejenak untuk bisa mendengarkan tausiah beliau. Mudah-mudahan menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon dengan hormat juga nanti kepada Kiai Haji Ahmad Halimi untuk bisa memimpin doa. Kepada beliau disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, saya ikut pembawa acara sama pemberi sambutan pakai bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia saya kadang-kadang ya campur-campur nanti. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, para alim ulama, para kiai, para guru ngaji, para pengurus takmir, para pengurus RT, RW, apa boleh. Saya tidak boleh sebut sarang Pak Ibnu Kasat. Saya bertenggaulah tak bisa nyebut nama satu persatu secara secara terperinci, yang semuanya saya hormati. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat
Hadirin ini berarti hadirin, hadir di dalam. Kalau hadirat itu berarti hadir out, hadirnya di luar. Yang semuanya saya hormati, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau menurut kakek saya, acara intinya sudah selesai. Jadi dulu itu pernah terjadi Maulid Nabi di Pondok Robin, itu di Masjid Robin. Habis qiyam itu langsung nasi suruh keluarkan. Nasi bakal keluar. Loh kah? Mari mulut dulu, mari. Ki udah ceramah kan itu. Mari mulut dulu. Karena inti dari Maulid Nabi itu adalah bagaimana kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringatan itu kata dasarnya adalah ingat. Ketika kita ingat kepada Rasulullah, itu pada dasarnya kita sedang bermaulid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan dalam kitab Liba itu ada syair yang berbunyi, walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya kita ini mengadakan maulid setiap saat, setiap jam, mungkin bahkan setiap menit, itu sebenarnya wajib, karena kita tidak boleh lupa sama Nabi. Hampir semua kehidupan kita sehari-hari, dalam keagamaan kita sehari-hari, itu selalu diingatkan sama Nabi. Kalau kita adzan, mesti ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mesti disebut. Muntada masjid kantor masjid Al-Ikhlas ada, gani kan buku rujuk gani kan muntada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gani kan buku rujuk masjid itu. Jadi ketika kita misalnya sholat itu mesti assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, terus baca syahadat lagi. Habis itu wajib baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai selesai. Kalau nggak gitu gak sah sholatnya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu, kita selalu diperintahkan ingat sama Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang berjasa kepada kita. Jasanya Rasulullah kepada kita itu lebih besar daripada jasanya orang tua, lebih besar dari jasanya guru. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya 3 fungsi. Fungsinya itu tadi yang dibaca oleh Raja Hadrani kan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. 3. 1 Nabi. Nabi itu adalah kata dasarnya nabeun. Nah karena saya ajar tahfidz mesti hafal kan nabeun nih kan? Karena ini kan justru polo. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba ini maknanya adalah berita penting. Berita penting. Jadi nabiyun itu orang yang membawa berita penting. Ini fungsi pertama. Nabi itu membawa kepada kita berita penting. Apa sebutnya berita penting? Apa yang disebut berita penting? Berita penting misalnya goda kerusuhan. Apa itu berita penting? Kita gak tahu itu juga gak ada masalah. Ya itu penting kalau panjenengan jadi presiden atau jadi pangdam atau jadi kapolda atau jadi. Tapi kalau panjenengan cuma jualan nasi goreng atau panjenengan cuma pegawai biasa, itu tak terlalu penting itu. Ya penting dikit lah. Apalagi kalau cuma beritanya ibu-ibu namanya Ruben Onsu umroh pertama kali Moso Desirat Nasari misalnya. Itu tidak penting itu sebenarnya. Ada artis A cerai, ada artis B kawin, ada artis beli mobil, cerita. Itu tidak penting sama sekali itu. Hampir semua berita-berita sebenarnya yang info selebriti itu tidak penting dalam kehidupan kita itu. Berita penting yang dibawa, berita yang penting itu berita yang menyangkut keselamatan kita. Ini kan penting. Kalau ada yang bilang kepada panjenengan nanti, saya ingat ya, Riki beda maling antar kabung kona bekna. Engkau ngiding ya dari ratona maling aku buat masuk kabung kona bekna. Nah ini berita penting ini untuk kita. Nah berita seperti ini yang dibawa Nabi. Nabi membawa berita kepada kita. Ketika Rasulullah pertama kali berdakwah kepada orang kafir secara terang-terangan,
Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Kalau ingin tahu Bukit Sofa seperti apa, tanya ke Pak Ibnu. Ini kata 2000. Kalau Bimbat. Jadi naik ke Bukit Sofa, Rasulullah langsung, ayyuhan nas ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka, selamatkan diri kalian dari neraka. Ini berita yang dibawa Nabi. Nabi membawa berita kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Perak lebet, beda saya lebet sampai 70 tahun, beda saya 75 tahun, beda saya sebulan, beda saya mana Pak Haji Sahrawi kan tuh lebih 70 tahun. Beliau kan tuh masuk sepuh, masuk seumuran ayah saya, mungkin lebih sepuh boleh, kalian seumuran Pak Haji lagi boleh. Jadi ada yang seperti itu berita yang dibawa sama Nabi. Nanti kalau kamu sudah meninggal, Nabi bawa berita, semua kita itu pasti mati. Nabi itu ngasih tahu sama kita, nanti kalau orang itu mati, maka orang-orang yang baik akan diperlihatkan kepada mereka tempat mereka di neraka. Orang baik, siapa tahu tempat di neraka. Nah, setelah itu tapi malaikat datang, itulah tempat kamu seandainya kamu tidak baik. Tapi karena kamu baik, inilah tempat kamu. Sehingga dia merasa gembira. Bunga, Assalamualaikum warahmatullahi, ternyata burung, saya selamat dari itu. Jadi orang yang meninggal itu kalau dia orang baik, dia diberitahu tempatnya dulu di neraka, setelah itu baru tempatnya di surga, supaya bertambah bahagianya. Muntah kata jadi ki, tapi tak bisa cari tak boleh panjenengan. Biasanya mun pun nazar, ini kamu tak kira bisa cari tak boleh. Mari pun. Saya nggak bisa cerita ini oleh kubur. Kan ki, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, surat Yasin. Surat Yasin itu kan ceritanya ada orang. Jadi zaman Nabi Isa itu punya murid 3 orang. Dikirim ke satu kota namanya Antioquia. Berangkat kamu ke Antioquia, murid-muridku 3 orang, berdakwah di sana, ajak orang untuk masuk ke agama tauhid, agama Islam. Ya sebenarnya semua nabi itu agamanya Islam. Rasulullah bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya dinuna wahid. Kami golongan para nabi, agama kami cuma satu. Karena itu kalau agama seperti Yahudi misalnya, Yahudi itu kan nama orang, bukan nama agama. Yahudi itu Yahuda itu adalah kakaknya Nabi Yusuf. Israel itu adalah nama julukan untuk Nabi Yakub. Jadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub ini punya julukan Israel. Jadi Israel itu bagus, namanya bagus. Itu julukannya Nabi. Dan mun Israel kasar papan takai. Mun saya kasar papan takai. Tapi Israel bagus. Makna Israel itu sama dengan bahasa Arab Abdullah, hamba Allah. Bahasa Ibrani Israel itu sama dengan Abdullah. Jadi dapat genggam mencari tanah pun. Kenapa? Bani Israel. Jadi semua nabi itu agama Islam lah. Nabi Isa itu mutus 3 muridnya, ajak orang Antioquia itu masuk agama tauhid, beriman kepada Allah. Itu tidak ada yang mau. Hanya ada satu orang, wajah rajulun min aqsal madinah yas'a, datang satu orang laki-laki dari ujung kota. Yas'a, dia berjalan dengan cepat. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku ikuti ini utusan-utusan ini, murid-murid Nabi Isa ini, ikuti. Tapi jangankan orang ini, orangnya namanya Habib An-Najjar. Disebut Najjar karena kerjanya tukang kayu, tukang mebel. Jadi dia ini jangankan diikuti, akhirnya dia dipukuli sama kaumnya sehingga dia meninggal. Ketika dia meninggal, kata-katanya ketika dia meninggal di alam barzah itu diabadikan dalam Al-Quran apa? Ya laita qaumi ya'lamun, duhai seandainya kaumku tahu keadaanku saat ini di alam kubur.
bima ghafara li rabbi, aku telah diampuni oleh Allah, wa ja'alani minal mukramin, aku dijadikan Allah di alam kubur ini termasuk orang-orang yang mulia. Nah ini berita penting ini, karena setiap kita itu pasti akan mengalami mati. Kalau dilihat dari sini, insya Allah pojok sana maupun yang di sana itu sama, camat kabeh. Camat calon mati, bagi bupati calon mati, presiden camat, kiai batu, semuanya camat. Jadi ini berita penting. Kenapa? Karena ini berita yang dibawa Rasulullah tentang akhirat, tentang alam kubur. Ini berita akan kita alami semua. Berita yang lain tidak penting sebenarnya, tidak terlalu penting. Boleh berak berita apa? Arpena kalampi sopi, ada promo 10 10, 99, 12 12. Ini tak penting, sangat tidak penting. Tapi Nabi itu adalah yang membawa berita penting. Apa? Berita tentang kehidupan kita. Semua tanpa kecuali. Siapapun kita pasti akan mati, dan setelah mati kita tidak punya berita tentang itu kecuali dari Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya dulu itu pernah nonton YouTube. Saya kan masih termasuk anak-anak muda, ketika lebur ke YouTube. Nonton YouTube itu ada 3 aktor Amerika Serikat diwawancarai tentang kematian. Aktor pertamanya ini namanya Keanu Reeves. Oning punya Keanu Reeves, masa sepo tak kira oning dengan Keanu Reeves. Keanu Reeves. Yang kedua ini Arnold Schwarzenegger. Ini kan beroning, cuma belum puluhan buat film komando apa sahur Arnold foto aja. Mereka diwawancarai tentang apa? Bagaimana pendapat Anda tentang hidup setelah mati? Orang-orang ini kaya sekali, kaya. Musuh sini kan, Arnold ini kan gubernur California loh, artis ki, gubernur ki, tapi nggak laku. Kenikah? Dia ketika ditanya kira-kira apa setelah mati kamu, dia jawabnya kayak gini, ya setelah mati kita habis lah, silang kita. Jadi dia tidak tahu bahwa setelah mati, karena dia tidak percaya sama agama, dia tidak tahu bahwa setelah mati masih ada kehidupan. Ini berita penting nggak sampai ke dia, atau sampai tapi dia tidak percaya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus bersyukur kita punya Nabi dan kita beriman kepada Nabi, sehingga kita tahu berita yang pasti penting. Karena setiap orang di antara kita pasti akan mengalami, pasti nih kan. Bisa sampean kada kau le abudian atau kau lebih belakang, sampean lebih dulu mungkin. Sampean ngadaan kalau dibudi, tapi kalau dibudi sampean ngada pada ini. Tapi itu pasti kita alami. Ini fungsi pertama, Nabi. Nah, Nabi ini kan. Nomor 2, ya Rasul. Nah, Rasul ini kan Nabi Muhammad Rasul. Rasul ini kan utusan. Utusan ini kan berarti Rasul itu diutus kepada kita. Untuk apa? Untuk membawa sesuatu. Karena selain membawa berita, supaya jadi contoh. Pada tengorengnya, benih perak beri tanah. Contohnya nggak dia, kontrol di setempat nggak dia. Mungkin lah saya terbuki Pak Cipnu rasa. Kalau mau nak bertakut ke Pak Cipnu ni. Masalahnya lah gue serbu malolo yang Mekah diletar ke kamar. Jadi Rasul itu teladan buat kita. Makanya kita tegur Pak Cipnu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh-sungguh telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, kata Nabi, dia bersamaku di surga. Artinya sampian saya dan panjenengan nikah kalau ingin bersama Nabi harus menghidupkan sunnah Nabi. Hanya saja satu masalahnya bapak-bapak, ibu-ibu, sunnah Nabi itu harus dipelajari. Jangan sampai kita ikut sesuatu yang kita sangka itu sunnah Nabi, ternyata itu sunnahnya iblis. Apa bisa? Bisa. Bisa itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu ada waladhdallin. Dhalin itu orang tersesat. Orang tersesat itu orang yang
nyangkanya dia di jalan yang benar, tapi sebenarnya dia salah. Itu namanya tersesat. Nggak kau misalnya antara ke satelit, tapi pas gempa ke Karangpanasan, nah ini kan yang mana tersesat. Niat saya ke satelit, tapi karena saya dapat informasi yang salah, sampainya ke Karangpanasan, ke Kajungan. Ya Pak Kasa nyari kalsot, oning kalsot, kaldusot tuh, ya Kasa. Jadi Rasul ini sunnah. Hadis tadi Pak Cipno Kasa, saya tidak baca dengan maos Kasa. Ampuna ya ada bedo. Hadisnya kayak gini. Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan pembantu Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kan beliau udah punya rumah, udah punya pembantu. Datang seorang ibu bernama Ummu Sulaim, dia bawa anak usia belasan tahun namanya Anas. Kemudian datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, nikah buduk na abdinah nyawana Anas, nikah rosoro sampian panjenengan parlo napa nyoro, parlo posapo, parlo nyassa, parlo nikah pakon nikah nyoro anak kau ini. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan jadi pembantu Rasulullah 10 tahun selama Rasulullah di Madinah. Jadi beliau sangat tahu tentang kehidupan Rasulullah. Beda selebur Anas bin Malik, beliau cerita kayak gini. Saya itu jadi pembantu Rasulullah 10 tahun, tidak pernah dimarahi satu kali pun. Ini kan malarat nih kan, panjenengan gitu pembantu, tak pernah gigit sekali malarat. Kalau di santri gini berapa kali pun malarat. Jadi naruh akhlak Rasulullah ini kan malarat. Sayyidina Anas bin Malik ada bu, saya jadi pembantu Rasulullah 10 tahun, ini 10 hari ini 40 hari Mekah nih, 10 hari ditelat. Nekat 10 tahun tak pernah gigiri sekali. Tidak pernah Rasulullah marah kepada saya. Nikah sunnah Rasul sama marah. Sunnah Rasul segempang nikah. Yang bu gempang nih kan. Pokok mau punya man. Urusan jenggot ini banyak gawat tuh mungkin. Gara-gara urusan jenggot orang-orang sampai di Arab itu ada ulama bikin kitab, kalau tidak punya jenggot sholatnya tidak sah. Oh itu keterlaluan. Masa urusan jenggot sholatnya tidak sah. Akhirnya ada seorang ulama dari Maroko namanya Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari. Beliau menulis satu kitab bagus, kitabnya Ifadatul Zawil Afham, memberi keterangan kepada orang yang faham bi anna halqal lihyati makruhun wa laysa biharam, bahwa mencukur habis jenggot itu hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram. Tapi sudah ada beberapa aliran yang jenggot itu jadi masalah besar, sampai cuti urusan meninggalkan sunnah jenggot. Wah itu jenggot akhirnya jadi masalah. Padahal sebelumnya tidak pernah jadi masalah, jenggot lah. Sunnah Rasul betul-betul sunnah Rasul jika 10 tahun tak hikir. Kelar jenengan. Ibu-ibu kelar lagi 10 tahun tak hikir. Tidak marah 10 hari aja susah. Jangankan 10 tahun, susah. Kemudian Anas bin Malik itu sama Rasulullah dipanggil, ya bunayya, wahai anakku. Seakan-akan anak, karena kita anak dan sangat taat kepada Nabi. Ditanya, ya Rasul, ya bunayya, wahai anakku. In qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Kalau kamu bisa pagi, sore, siang, malam kamu jangan punya rasa benci kepada siapapun. Lakukan itu kalau kamu bisa. Wa hadza min sunnati, ini termasuk sunnah. Jadi ini kan saya kocang. Pas kemudian wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi sunnah Nabi yang dimaksud dalam hadis yang dipotong bagian belakangnya oleh Pak Cipno itu tak benci engkau orang, tidak punya rasa benci pada orang lain. Ini kan sunnah Rasul. Kanjeng Nabi itu tidak punya benci sama orang. Orang mon sampian nih dikatakan tadi, ada orang yang mana orang Yahudi ini kan ngetes Rasulullah. Jadi Rasulullah waktu pengajian, orang Yahudi namanya Zaid bin siapa saya lupa itu, dia datang nagih hutang. Kau udah misalnya pengajian kau udah diutang kau orang ini kau orang
Entar kakak toreng-torengan tak magetak langsung ngocak lem boleh rotangan produk lagi maaf. Kanjeng Nabi pernah seperti itu diuji. Untung punya kamu masih uji aku tak lulus pula nih. Ketika datang orang itu, seorang Yahudi itu, Muhammad bayar hutangmu. Sela kasar, tak sopan. Sayyidina Umar tak terima langsung cetur. Wih parok. Sayyidina Umar mogol langsung. Rasulullah bersabda dengan hadis lembut kepada Sayyidina Umar, ya Umar, da'hu ya Umar, biarkan dia. Inna li sahibil haqqi maqala. Biarkan dia. Saya memang punya hutang sama dia berhak nagih hutang sama saya. Tapi kan kasar sama Nabi. Tidak tuh Umar. Umar keluar. Jadi akhirnya kemudian Sayyidina Umar duduk, kemudian Zaid duduk. Saya punya hutang sama kamu, duduk dulu coba. Saya memang punya hutang sama kamu, tapi saya ingat saya belum jatuh tempo, belum sekarang waktunya. Kemudian, iya tapi kan itu hutang, kamu saya takut lupa. Iya nanti kalau sudah waktunya ada apa kamu ingatkan lagi. Pak halus musuh Kanjeng Nabi, halus lembut Rasulullah seperti ini sampai akhirnya Zaid bin Pasiran ini orang Yahudi ini kan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mohon maaf. Saya tadi marah seperti itu hanya ingin menguji panjenengan. Saya membaca dalam kitab Taurat disebutkan sifat Nabi terakhir. Nabi terakhir itu semua sifatnya ada, sudah pernah saya lihat. Cuma satu disebutkan, Nabi terakhir itu orangnya sabar sekali, tidak pemarah. Jadi saya harus membuat ujian seperti ini untuk menguji. Ontong saya uji benih aci sahrawi. Mun si uji kan toh mun kas kau le uji tak lulus bukan masih tak utang itu na orang itu na santren gua mah buat si menong aja kan beri saguni cerita santa ni serem beri saguni gua peles na utang itu na orang. Rasulullah akhirnya orang Yahudi itu mengatakan, maka saksikan wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nikah Rasul nikah fungsinya jadi itu karena dia berdakwah di masyarakat. Beda Nabi ini kata tak berdakwah di masyarakat. Misalnya apa? Nabi Khidir bukan Nabi Muhammad. Tadi murid Nabi Khidir ini kan, murid dalam arti umat tak punya. Nabi Khidir tidak punya. Kenapa? Karena beliau memang hanya Nabi, tidak dijadikan sebagai Rasul. Panjenengan nori Nabi Khidir betul. Kenapa? Karena memang beliau tidak punya umat. Cuma sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir adalah bagian dari umat Rasulullah. Kenapa? Dulu waktu Rasulullah itu wafat, para sahabat itu bingung, ini gimana kita mandikan jenazah Rasulullah ini? Kita mandikan gimana caranya? Apa kita buka bajunya seperti orang-orang lain? Apa gimana? Akhirnya sahabat-sahabat itu tiba-tiba model ngantok kasar, tatidung. Dan di antara tidur dan sadar itu, antara sadar dan tidak sadar itu kemudian ada suara supaya Nabi dimandikan tetap dalam bajunya. Akhirnya ada hikayat kafan, jadi tidak dibuka. Kemudian sholatnya, suara itu menurut sebagian ulama adalah suara Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu sampai sekarang menurut banyak ulama masih hidup. Dan yang bertemu Nabi Khidir itu banyak. Kita banyak. Udah tipenya mana orang? Bilal Al-Khawas. Bilal Al-Khawas ini mungkin Pak Cibnu tak tahu nih masuk nabut dan buka tawaf. Bilal Al-Khawas itu pernah tawaf, tiba-tiba beda orang nekuk kanannya, ngecek salaman, dan tangan itu yang menyentuh itu kayak dada tulangnya, lembut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasti dengan cilangan. Kau udah Nabi Khidir, kau udah Khidir. Kemudian Bilal Al-Khawas bertanya kepada Nabi Khidir, katanya tentang status wali-wali. Imam Syafi'i wali namantan, wali. Imam Syafi'i wali. Kemudian tanya, kenapa kok saya diberi keistimewaan Allah bisa bertemu panjenengan?
Jawaban Nabi Khidir, bibirrika ummaka, karena engkau sangat berbakti kepada ibumu. Jadi Allah Subhanahu wa taala karena melihat engkau berbakti kepada ibumu, akhirnya aku diperintahkan untuk menemui kamu. Itu bangki Nabi Khidir nih kan. Para rabu sebatan gaulamul jaki. Bahasa Indonesia tak nak bagi. Gimana nyampor. Kalau saya contoh nak itu pembawa acara sarang saya sambutan bahasa Indonesia. Ini kasih nomor 2. Jadi Rasul itu adalah contoh teladan untuk kita. Apa yang harus dicontoh dari Nabi? Kenapa kok saya katakan kita harus waspada kepada orang yang mengatakan membawa nama sunnah, tapi sebenarnya yang dia bawa bukan sunnah, hanya pemikirannya sendiri. Hanya pemikirannya sendiri. Sunnah Nabi itu sulit ditiru. Panjenengan sareng dan kaula mun niru kanjeng Nabi ni malarang. Tidak usah jauh-jauh urusan tedung asaren. Kanjeng Nabi itu tidurnya sedikit. Kalau saya sedikit-sedikit tidur, tidak sama sudah. Kanjeng Nabi tedung asaren sekecil. Mun kau udah sekecil tidur. Tak ada. Rasulullah itu makannya sedikit. Kalau saya sedikit-sedikit makan. Tidak sama sudah. Jadi makannya pernah ditanya sama Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau makan apa roti yang mahal tepungnya apa enggak? Roti yang murah tepungnya. Kalau saya, masih muda milih selarang saya. Lembut. Mak milih setak nyaman, kontong kanjeng Nabi. Jadi mengikuti Rasulullah itu tidak mudah sunnah Rasul. Kalau orang mengatakan sunnah Rasul itu mudah, itu yang dilihat hanya luarnya. Misal urusan makan saja. Makan Rasulullah bersabda, Samillah, kalau makan baca bismillah. Gampang ini. Ini gampang. Samillah, baca bismillah. Wa kul biyaminik, kamu makan pakai tangan kanan. Ini gampang ini. Kecuali sampean kidal. Kalau kidal itu lain. Kidal itu kiri dari lahir. Namanya kidal, kiri dari lahir. Memang punya kelainan. Munafik lanang kanan tak bisa kidalnya. Jadi makan pakai tangan kanan itu mudah. Tapi yang dimakan Rasulullah, jumlahnya, zikirnya ketika makan, bersyukurnya kepada Allah, sunnah Rasul seperti ini sulit sekali. Karena Rasulullah tak pernah mencela makanan. Ini sulit. Kalau kita kan jadi kritikus, nama boleh ibu-ibu. Maoning, karena pernah tak kunjungan, apa yang musuh ibu-ibu nih kamu setebuk nak kaula macam di kaula siapa pun kaula kan berdiri mobil kan ni. Tar kunjungan, ibu-ibu ni kaula saya bahas tu. Aleman dari kunjungan panganan naik bahas. Haroyo melongrong na. Cik saya ngaku dia kalau kena lebur, nak, bodoh. Mari kenikah konsumsi dibahas. Nasi nawa, nyaman, tapi orang punya, tak mari-mari dulu. Cukup seperti itulah. Nabi tidak pernah seperti itu. Rasulullah pulang ke rumah Siti Aisyah. Aisyah ada makanan, ada Rasulullah, tapi tidak ada lauknya, hanya ada cuka. Cuka. Kanjeng Nabi ada bu ni'mal idam al-khal. Cuka itu adalah lauk terenak. Coba panjenengan bapak-bapak ni ngah, balik man ka jompok na. Bu, benda cukup na bu. Benda tahu ya, benda tahu tempe. Bu, tahu tempe manolo bu. Jadi apa bu dikit? Kan tarna moy misalnya. Tanam tempat kan. Tapi aing manolo. Orang satelit ya kecing manis seperti aing bote. Gini kan zaman orang yang seru, bener-bener sih seru. Rasulullah tidak seperti itu. Dan orang itu semakin belajar sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah, dia akan tahu bahwa mengikuti sunnah Rasul itu sulit sekali, tidak mudah. Sepada usahakan ini. Makanya nanti beda situng ulama, saya nulis burdah asmana Imam Busairi, beliau ada buka di Alinto. Laqad dhalamtu sunnata man ahyad Dhalam tu sunnata man ahya dhalama ila anishtakat qadamahu min warami. Saya ini kata Imam Busairi termasuk orang yang mendolimi sunnah,
sering meninggalkan sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah sholat sampai yang namanya kaki beliau bengkak. Kalau kita sekali bengkak itu main bal, main futsal, kan pakai kanyana bengkak. Maka mungkin kencing manis, tapi sakit jantung, baru. Rasulullah sholat sampai bengkak, padahal beliau sudah diampuni. Nah ini kita gimana mau niru? Gimana mau niru? Makanya pancen dengan sareng benten kaulah menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Tapi sepanjang pengetahuan saya, orang-orang yang tinggi pangkatnya di hadapan Allah, para ulama, para aulia, itu selalu merasa dirinya jauh dari mengikuti sunnah Rasulullah. Jauh. Kenapa? Karena mereka tahu persis seperti apa sunnah Rasulullah itu. Ya, kita tidak bisa niru, tapi mun badeh tak kira bisa. Rasulullah asarin maca surat Al-Mulk, kaulah maca status EWA. Tak badeh bukan. Rasulullah ini kamu nasarin awirit lancong. Madeknya ki wudu, engkau udah kemi pihak. Kena kemi. Itu urusan hal-hal yang sederhana. Apalagi urusan hubungan masyarakat. Ngarwana Kanjeng Nabi, bengal Kanjeng Nabi. Rasulullah pernah terjadi satu hal ramainya, ada suara datang di luar ramai Madinah. Sahabat-sahabat pada keluar, Nabi sudah datang dari sana. Jadi ada apa lah? Nabi sendiri berangkat. Kesederhanaan Rasulullah nih kan, kita belum baca baca. Kanjeng Nabi ini kan pernah Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah pas nangis. Ya Rasulullah, tore. Apa mar? Pancen dengan nikah asaret papana kurma. Di pelepah kurma Rasulullah tidur sampai berbekas di punggung beliau. Alam pat nikah papana kurma nikah. Sayyidina Umar, tore apa beda tebu namun beda tebu yang gue kena karpet sebut lembu. Coba bandingkan sama kita di masjid. Kita masjid berlomba-lomba cum lembutan karpet. Ibu Dina ke Pak masjid tendung gitu. Jadi kita seakan-akan bangga kalau masjid kita itu karpetnya mahal tapi lembu. Berarti ini berarti haram, bunten gengin. Cuma Kanjeng Nabi bunten ketika itu. Kita panjenengan maju ke benikas sedikit mas Haliman dari molot masuk ke Halim sorwa ajual spring bed yang jadi prank bed kapi. Jadi karena Kanjeng Nabi sunnah Rasul buang spring bed kapi kente prank bed nih kali cak punten menikah itu kan cuma ingin menjelaskan kepada panjenengan bahwa meniru sunnah Rasulullah bukan hal yang mudah. Kita wajib pernikahan. Makanya ini lagi yang nomor 2. Tulisan apa pun nih? Bawa abit-abit tinapam yang nih. Kamu juga gitu. Jadi yang nomor 2 Bapak Ibu, apa yang dicontohkan Rasulullah kepada kita itu harus disaring dulu oleh ulama. Kenapa? Karena yang dicontohkan Nabi itu ada yang sifatnya wajib ditiru. Nabi sholat 5 waktu, harus panjenengan sholat 5 waktu. Tapi Nabi sholat tahajud wajib. Nabi itu Rasulullah ini wajib melaksanakan sholat tahajud. Panjenengan serang benten kalau namun sunnah. Ini tidak wajib ditiru. Jadi perilaku Nabi itu ada yang wajib ditiru, ada yang sunnah ditiru, ada yang boleh ditiru, mubah ditiru. Misalnya berpakaian, ajubah noring Arab kesak. Pacik tu cocok kan noring ngatin cik gogo. Yang Mekah kalau begitu ni kan madolah contoh. Kemudian ni kalau lebih Arab tembang kau dah. Kini enggak apa-apa. Kalau niatnya ikut Nabi enggak apa-apa. Tapi itu mubah saja. Jadi kalau orang pakai baju seperti ini, boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Pas dikit macam dengan teeren karena nori Rasulullah laku nakapi pas kurma kapi. Kuna mulaku ini saya jual beras. Tak baju. Tidak apa-apa beras karena itu mubah. Tidak harus diikuti makanan Rasulullah. Teeren Kanjeng Nabi ini. Pernah kejadian nggak nikah? Rasulullah datang ke Situng Namoy yang kayak berekai. Anak ini boleh tahu berekai. Biawak. Nah itu dikasih berekai itu. Kemudian Rasulullah mau makan. Ditinggal sama Nabi. Sayyidina Khalid bin Walid yang beliau ini suka sama berekai itu bilang, "Oh keluar." Ini Nabi, "Kenapa berekai kasar? Haram kayaknya." Benjak lihat
Ken kok tak biasa kan jadi. Kok tak biasa kampungan kok ada. Akan lah. Jadi ini namanya mubah, boleh ditiru. Walaupun ada sahabat seperti Sayyidina Abdullah bin Umar itu fanatik. Beliau lebur ke Somangkah mau labu. Kenapa? Karena Rasulullah suka makan labu itu. Jadi karena Rasulullah suka, dia juga suka. Tidak apa-apa, tapi tidak wajib, tidak sunnah. Jadi macam dengan lebur ke marongki tidak apa, lebur nasi pecel tidak apa. Karena dia nggak mubah. Tak waktu suka makanan yang disukai Rasulullah. Ada yang haram ditiru. Misalnya apa sih haram nih kan? Kanjeng Nabi istrinya lebih dari 4. Rasulullah wafat punya istri berapa? 9. Wah, ibu-ibu mau cakup poligami gini kayaknya. Rasulullah itu menikah umur 25 ibu-ibu. Nikah sekejap sebelum ditaki. Umur sakemi Rasulullah menikah. Dari umur 25 sampai umur 54 Nabi itu istrinya cuma 1. 29 tahun istrinya 1. Baru setelah hijrah ke Madinah tahun 2 Hijriah sampai tahun 10 itu baru banyak istrinya. Kenapa? Ada satu istri Nabi yang karena dinikahi Nabi satu suku masuk Islam. Namanya Siti Juwairiyah. Jadi Siti Juwairiyah ini anak kepala suku, dinikahi Nabi, satu suku masuk Islam. Nah ini tujuannya. Bun pas purna glowing ratin bukan seperti itu. Ada dakwah kalau Nabi itu. Jadi Nabi itu lebih lama istri 1 daripada istri banyak. Hanya 9 tahun beliau istrinya banyak. 29 tahun berkeluarga Rasulullah istrinya hanya 1, Siti Khadijah dan Siti Saudah. Baru di umur 54 Kanjeng Nabi nikah urubannya. Saya terakhir, ya Habib salam alaika. Nikah fungsi saya terakhir. Wahai ya Habibullah, ya Habibullah, wahai yang mencintai dan dicintai Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ini yang ketiga ini kan ilmu tasawuf. Saya bahas nih. Kenapa Kanjeng Nabi ngacereki kapan dengan saran beten kaula cinta kepada Allah, ikhlas karena Allah. Contoh misal lagi, contoh Rasulullah itu pernah 5 menit pernah khutbah, tapi jangan ditiru di Masjid Al-Ikhlas. Waktu khutbah itu datang orang Arab Badui, dia ngacungkan tangan, ya Rasulullah. Nabi khutbah ngacung tangan, interupsi. Mau dikantor interupsi gigi, interupsi, ya Rasulullah. Berapa? Mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah menegur, wahai haka wa ma'adatta laha. Apa benar matanya kiamat? Apa siap mati benar? Nanti amal apa benar? Malah tanya kiamat. Orang Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, ma'adattu laha min kathirin min salatin wala siyamin wala sadaqatin. Saya ini untuk menghadapi hari kiamat tidak punya banyak amalan solat, puasa, zakat. Solat saya biasa, puasa saya biasa, zakat saya biasa. Walakin a'adattu laha hubballahi wa rasulih. Untuk menghadapi kiamat saya siapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Setiap orang nanti di hari kiamat bareng sama yang dicintai. Makanya kita itu diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mencintai Allah dan dicintai Allah. Tina pajarana dikir. Dikir ini kan urusannya cinta. Dikir enggak terus. Man orang jatuh cinta nah. Man orang jatuh cinta ni kan ngabus napa enggak kasih bini malolo. Dapat enggak kasih laki malolo. Enggak diminti muda makin pun masa kita jatuh cinta makin. Beda gini. Beda gini. Mun saya muda ni kah mungkin. Kau udah pernah ngalami juga kan ada kan pernah muda. Makin cinta kepada istri. Seperti itu. Jadi cinta itu dilatih dengan zikir. Ya Habibullah, ya Habib salam alaika. Ini fungsi yang ketiga. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun ada banyak kekurangan walaupun apa demoning enggak wajib. Kau tadi kata apa bisa lucu. Jadi memang kenapa kok ada penceramah lucu itu penting? Karena
Itu bagian dari seni berdakwah. Saya termasuk yang tidak terlalu bisa seperti itu. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini membawa manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dengan barokah peringatan Maulid pada malam hari ini semuanya diakui sebagai umat Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa yamuru jalika wa ala sultanin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'buduka wa nasta'uduka adiyana wa abdana wa anfusana wa ahna kullashana wa ta'idana wa waj'alna wa iyyaka fika wa yadika wa jiwarika malika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah salamah hakikna bi taqwal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Shallallahumma bi jalaalika wa jamalika 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalan mutaba'atan wa tahira wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in. Demikian wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi Syekh Muhammad Hasan yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad ini. Mudah-mudahan itu menjadi bekal buat kita, pemahaman kita, pengakuan kita tentang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sehingga kita benar-benar juga bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya walaupun sulit, sesulit apapun. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, dan tentunya cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad. Oleh karena itu, dan juga setelah berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat, kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ano, buka mobil ke?